Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang pintar, yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang bab 3, Allah Sang Pencipta. Nah, submaterinya adalah tentang Al-Khaliq. Nah, siapa yang tahu Al-Khaliq nih apa artinya? Ya, pintar. Al-Khaliq itu artinya adalah Sang Pencipta. Tetapi sebelum kita mulai masuk ke pembelajarannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Guru Cerdas. Agar apa? Agar kamu tidak ketinggalan informasi yang diberikan oleh channel ini dan pembelajaran kamu di sekolah menjadi lebih baik. Allah, Tuhan kita, adalah Sang Pencipta kita. Nah, pencipta ini dalam bahasa Arab disebutnya sebagai Al-Khaliq. Nah, coba dilihat tulisannya dalam tulisan bahasa Arabnya ya, Al-Khaliq. Nah, coba diperhatikan, di sini ada kakak dan adik. Nah, kakak dan adik ini sedang mengenakan sepatu. Apa kata kakak kepada adik? Nah, kakak bertanya kepada adik, "Hei adik, apa saja sih yang diciptakan oleh Allah?" Nah, kemudian adik menjawab. Kata adik, Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, di alam semesta ini ada benda yang hidup, ada juga benda yang mati. Kalau benda yang hidup, misalkan manusia, kemudian binatang, tumbuhan, ya, itu manusia itu kan makhluk hidup ya. Tapi juga Allah menciptakan makhluk hidup yang gaib, misalnya seperti jin, kemudian malaikat. Nah, selain makhluk hidup, Allah juga menciptakan makhluk mati, misalnya air, batu, tanah, dan sebagainya. Keseluruhan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai makhluk. Jadi kalau makhluk itu banyak, beragam, tetapi kalau Khaliq atau Allah itu sendiri Sang Pencipta itu hanya satu saja. Nah, apa saja sih yang disebut sebagai makhluk? Nah, yang pertama ada makhluk hidup. Nah, kita ulangi lagi nih. Misalnya manusia, kemudian binatang, kemudian tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah makhluk mati. Nah, makhluk mati ini maksudnya adalah makhluk yang tidak diberikan Allah nyawa. Nah, contohnya apa? Contohnya batu, contohnya tanah, kemudian air, udara. Nah, mereka semua itu tidak diberikan oleh Allah nyawa, sehingga mereka itu tergolong kepada makhluk mati. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di sini. Nah, apa kata Pak Guru? Nah, kata Pak Guru kepada anak-anak semua, "Wahai anak-anakku yang soleh dan soleha, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah." Nah, khalifah itu apa? Nah, khalifah itu artinya adalah pemimpin di muka bumi. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya manusia itu diberikan oleh Allah akal sehingga manusia mampu mengolah alam semesta ini. Manusia mampu mengolah bumi ini. Manusia bisa menjadikan pohon, misalkan menjadi kursi, kemudian bisa merubah besi menjadi kendaraan. Nah, itu kenapa? Karena manusia dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Karena manusia diberikan oleh Allah akal. Nah, tetapi ketika kita mengemban tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus selalu menjaga lingkungan dengan sebaik
baiknya. Tidak boleh menjadi manusia-manusia yang serakah, yang merusak lingkungan demi keuntungan. Mereka menebang pohon hingga menjadi banjir di perkotaan. Ya, kemudian mereka menggali pasir di sungai, menggali pasir di pantai, sehingga ekosistem itu menjadi terganggu. Ya, nah kita harus menjaga lingkungan itu dengan baik supaya alam semesta yang kita tinggali ini akan tetap lestari dan bermanfaat bagi manusia selanjutnya setelah kita. Nah, lalu bagaimana cara kita menjaga alam semesta atau bumi ini? Yang pertama, kita harus menjaga alam, tidak merusaknya, tetapi justru mencintai lingkungan. Yang kedua, nah coba dilihat gambarnya. Di sini ada bapak nelayan. Bapak nelayan ini sedang mencari ikan. Ikan di lautan itu tidak ditanam ya, tidak dibiarkan oleh bapak nelayan, tapi itu disediakan oleh alam. Nah, kita ketika diberikan alam yang melimpah itu, ikan yang melimpah itu, kita tidak boleh mengeksploitasinya secara berlebihan. Kita menangkapnya secara berlebihan. Kita boleh menangkap ikan, tetapi hanya ikan yang sudah dewasa. Nah, ikan-ikan yang kecil itu dibiarkan mereka hidup agar apa? Agar mereka dapat berkembang kembali, kemudian mereka dapat menjadi ikan-ikan yang selanjutnya, sehingga alam itu tidak menjadi rusak. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ingat, jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum.